Ini kayak aku lagi belajar buat ujian besok. Terus ini apa? Ini gue habis beli kopi 1 liter. 1 liter banyak banget. Buat apa? Jadi gue minum kopi ini biar bisa begadang karena ada mitos yang bilang kalau kita tuh sebagai manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita. Jadi gue beli kopi ini buat belajar terus-menerus biar kapasitas otak gue tuh bertambah. 10% doang. Nah, kira-kira mitosnya bener gak ya? Pernah dengar gak kalimat manusia hanya menggunakan 10% dari kemampuan otaknya? Konon, masih ada 90% kekuatan tersembunyi yang belum kita manfaatkan. Bayangkan kalau seluruh otak kita bisa diaktifkan. Mungkin kita bisa menghafal satu perpustakaan hanya dalam satu malam, membaca pikiran orang lain, menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, seperti telekinesis, atau memiliki kemampuan luar biasa seperti tokoh-tokoh di film superhero. Nah, tapi apakah pernyataan ini benar-benar secara ilmiah atau jangan-jangan ini hanya mitos yang sudah dipercaya selama bertahun-tahun? Maka dari itu, ayo kita bahas, benarkah manusia hanya menggunakan 10% dari kemampuan otaknya? Faktanya, menurut kajian neuroscience modern, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Penelitian Bayer-Stein pada tahun 1999 menjelaskan bahwa seluruh bagian otak memiliki fungsi yang spesifik. Jadi tidak ada bagian otak yang benar-benar menganggur atau tidak digunakan. Bahkan ketika kita sedang beristirahat atau melamun, otak itu akan tetap aktif. Menurut Rickley pada tahun 2001 itu menemukan adanya default mode network, yaitu aktivitas otak yang tetap berjalan atau memproses memori, refleksi diri, ataupun perencanaan. Kalau memang 90% otak tidak digunakan, nyatanya kerusakan kecil pada otak tidak akan berguna atau tidak terasa. Tapi nyatanya kerusakan kecil pada otak sudah berdampak pada tubuh seperti memori, bagaimana kita berpikir, dan lain-lain. Lalu, dari mana asal mitos ini? Salah satunya berasal dari kesalahpahaman terhadap pernyataan William James yang mengatakan bahwa manusia belum sepenuhnya mengoptimalkan potensinya. Pernyataan itu sebenarnya berbicara tentang potensi diri secara psikologis. Bukan berarti secara biologis kita memakai 10% struktur dari otak kita. Kemudian mitos ini diperkuat oleh media populer dan industri pengembangan yang adil dengan menjanjikan cara untuk mengaktifkan potensi tersembunyi di dalam otak. Akibatnya, banyak orang yang percaya mitos ini tanpa bukti ilmiah.